Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zafira Salsabila. Saya dari kelas Ekonomi Islam 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Langsung saja, happy for watching. Peradaban Islam sebelum kemerdekaan. Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Nah, daerah yang pertama dikunjungi oleh penyebar Islam yaitu pesisir utara Pulau Sumatera, kemudian pesisir utama Pulau Jawa, kemudian meluas sampai ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Sedikit saya ingin jelaskan, dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, tak lepas dari para wali-wali kita yang disebut dengan Wali Sembilan atau Wali Songo. Islam datang tidak dengan melakukan penjajahan dan peperangan, melainkan dengan damai atau kedamaian. Nah, kemudian ada tahapan masa yang dilalui atau pergerakan Islam sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah dari Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Kemudian salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri juga di daerah pesisir seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon, Ternate, dan Tidore. Dari sana kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua, pada masa penjajahan, dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia itu untuk menjalin hubungan berdagang, karena Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah, dan kemudian mereka malah ingin memonopoli perdagangan tersebut. Selanjutnya, peradaban Islam setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Islam politik melupakan sejenak perjuangan menegakkan negara Islam. Karena pada masa ini semua kekuatan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kembalinya Belanda. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik yang gunanya untuk mendukung sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dan memudahkan persatuan umat Islam dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sesudah kemerdekaan, pergerakan Islam juga melalui beberapa tahap, yaitu ada pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mendesak pemerintah agar memberikan bantuan kepada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Adapun yang kedua itu Majelis Ulama Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pertama kali Majelis Ulama Indonesia didirikan pada masa Soekarno. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di samping untuk tujuan pembinaan mental, rohani, dan agama masyarakat, oleh pemerintah waktu itu majelis ini dimaksudkan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan revolusi dan pembangunan semesta berencana dalam rangka demokrasi terpimpin. Yang terakhir ada hukum Islam. Setelah kemerdekaan, di dalam hukum Islam ada diadakan usaha untuk mengundangkan peraturan perkawinan secara nasional
yang sudah dimulai sejak tahun 1950 dengan terbentuknya suatu panitia khusus yang diketuai oleh bekas Gubernur Sumatera, yaitu Teuku Muhammad Hasan. Kemudian, kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama diterapkan tahun 1989. Halo semua, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang peradaban Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.